Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video ketiga dari materi kuliah Ulumul Quran. Yang di video pertama kita sudah menjelaskan apa itu definisi daripada ilmu secara lughah atau bahasa. Kemudian di video yang kedua kita sudah menjelaskan apa itu definisi daripada al-ilmu, daripada ilmu secara istilah. Nah, sekarang insya Allah kita akan mempelajari definisi daripada Al-Quran, ya. Karena sudah dikatakan di video yang pertama bahwa ta'rif untuk nama daripada suatu ilmu pengetahuan yang terdiri daripada dua suku kata, kita bisa mentarif dengan ta'rif tahlil al-fadhihi dengan cara menjelaskan masing-masing lafaznya, juga dengan ta'rif yang idhafiyan setelah dia menjadi fanan mudawwanan atau suatu disiplin ilmu yang sudah tersusun begitu. Oke, karena kita sudah selesai membahas tentang apa itu ilmu, apa itu ta'rif secara bahasa dan istilah bagi ilmu, sekarang kita lanjut ke setelahnya, yaitu Al-Quran. Apa definisi Al-Quran secara bahasa dan secara istilah? Mari simak videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful Quran. Ta'rif Al-Quran. Lughatan fiha salah satu aqwalin. Secara bahasa ada tiga pendapat para ulama di dalam menjelaskan definisi Al-Quran secara bahasa ini. Yang pertama, Al-Quran huwa masdarun muradiful qira'ah min fi'li qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan min babi itlaqil masdar wa urida bihi al-maf'ul. Oke. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Quran ini adalah bentuk masdar, adalah masdar yang sama maknanya dengan qira'ah. Qira'ah sendiri merupakan masdar daripada qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Berarti qira'ah dan Quran ini merupakan dua masdar untuk fi'il yang sama, yaitu qara'a. Nah, akan tetapi walaupun dia ini masdar, makna yang diinginkan adalah makna maf'ulnya. Maka bukan diartikan dengan bacaan, akan tetapi yang dibaca. Al-Quran meskipun dia masdar, akan tetapi makna yang diinginkan adalah makna maf'ulnya. Maka artinya adalah bukan bacaan, akan tetapi yang dibaca. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Quran huwa wasfun minal qar'i bima'nal jama' mislu qawluka qara'tul ma'a minal haud wa summiya bihadha li'anna ma fihi min jam'i ayatin wa suratin wa ghairihima wa qila li'annahu yajma'u fihi ay fil Qur'an as-samarat kullu kutubin sabiqah. Yang kedua ini mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan wasfun, merupakan sifat daripada qara'a, daripada qara', dari qara'a yang maknanya adalah jama'un. Jadi kayak gini. Ada misalkan fi'il yang rahima, fi'il rahima. Nah, sifat penyayang itu di sigahnya atau bentuknya adalah rahman, ya. Rahman, rahima menjadi rahman. Seperti di dalam bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Rahman ini merupakan wasfun min rahima, wasfun min rahima. Begitu pula lafaz Quran ini merupakan wasfun daripada qara'a. Yang qara'a ini bukan artinya membaca, akan tetapi artinya mengumpulkan. Ya, jelas ya. Jadi dari segi wazan, Quran ini sama wazannya dengan Rahman yang merupakan sifat wasfun. Nah, wasfun daripada fi'il. Fi'il kalau Rahman fi'ilnya adalah rahima, kalau Quran itu fi'ilnya adalah qara'a. Qara'a yang maknanya adalah mengumpulkan. Ya. Di sini dikatakan qara'tul ma'a minal haud, aku mengumpulkan air dari danau. Wasummiya bihadza, dan dinamakan dengan kitab ini dinamakan dengan Quran yang artinya yang mengumpulkan karena sifat gitu ya. Li'anna ma fihi min jam'i ayatin wa suratin wa ghairihima, karena di dalam Al-Qur'an ini terkumpul kumpulan ayat-ayat, kumpulan surah-surah dan lain-lainnya, kumpulan juz, kumpulan sebagainya. Wa qila li'annahu yujma'u fihi, dan ada yang mengatakan karena dikumpulkan di dalamnya, itu di dalam Al-Quran as-samarat kullu kutubin sabiqah, intisari daripada semua kitab-kitab terdahulu dikumpulkan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini disifati dengan Quran yang mengumpulkan, begitu ya. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, Al-Quran huwa alamun murtajal. Al-Quran ini merupakan nama, alamun murtajal. Jadi kalau nanti di pelajaran ilmu nahwu itu ada pembagian alam, ya.
ada alamun murtajal dan alamun yang manqul. Nama yang murtajal itu benar-benar lafaz ini dibentuk hanya untuk menjadi nama. Beda dengan alam yang manqul, yaitu nama yang diambil daripada kata lain. Misalkan seperti namanya Rahman. Nah, Rahman ini bukan awalnya bukan merupakan nama, akan tapi dia merupakan bentuk wasfun gitu. Begitu pula misalkan Yazid. Yazid ini merupakan fiil, akan tapi dibuat menjadi nama. Itu namanya alam yang manqul. Akan tapi alam yang murtajal ini benar-benar dibentuk untuk menjadi sebuah nama gitu ya. Jadi tidak ada pengambilannya, misalkan begitu. Alamun murtajal, mana dia? Wada'ahu Allahu isman li kitabihil aziz. Alam yang murtajal yang benar-benar lafaz Al-Qur'an ini dibentuk sebagai nama oleh Allah kepada kitabnya ini, kitab yang diberikan kepada kita ini, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal qaul ikhtilafatun aidan. Akan tapi di dalam qaul yang ketiga ini juga ada beberapa perbedaan pendapat fi istiqaqihi, di dalam pengambilannya, ila salasati aqwalin, kepada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Qur'an laisa mustaqqam min ayyi kalimah. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Qur'an ini tidak diambil daripada kata apapun, murni sebuah nama. Yang kedua, Al-Qur'anu minal qara'in. Al-Qur'an ini diambil daripada qara'in gitu. Serumpun katanya dengan qara'in, allazi mufraduhu qarinah. Yang mufradnya adalah qarinah, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia terjemahnya adalah teman gitu. Summiya bihadza lima fihi min tasyabuhatin baina ayatin wa ayatin ukhra. Dinamakan dengan Al-Qur'an ya, dinamakan Al-Qur'an diambil dari kata qarinah itu karena Al-Qur'an ini ada banyak tasyabuhat, ada banyak persamaan-persamaan gitu. Dari di antara ayat-ayatnya, misalkan enggak cuma satu ayat doang yang menjelaskan tentang sholat, tapi banyak ayat. Jadi ini seolah saling membantu, saling menolong gitu ya. Bukan hanya satu ayat yang menjelaskan tentang sholat, tapi ayat yang lain juga mendukung menjelaskan tentang sholat. Jadi kayak mereka tuh saling membantu ya, saling membantu, adanya keserupaan, adanya kesamaan gitu isi-isinya. Yang ketiga, Al-Qur'anu min qarantu syai' bi syai', ai jama'tuhu wa damantuhu alaihi. Ini seperti makna yang kedua tadi ya, yang artinya adalah mengumpulkan, yaitu kita mengumpulkan dan damantuhu alaihi, merapatkannya, mengumpulkannya begitu ya. Ini makna Al-Qur'an secara lughah. Jadi kesimpulannya, makna Al-Qur'an secara lughah itu ada 3 pendapat. Yang pertama dari qara'a merupakan masdar, yang kedua merupakan wasfu minal qara'i wa jam'i, yang ketiga merupakan alamun murtajal. Dan alamun murtajal ini ada 3 perbedaan pendapat di dalam pengambilannya. Pertama, dia mengatakan tidak diambil dari kata apapun, laisa mustaqqam min kalimah. Yang kedua itu diambil dari kata al-qara'in, yang jamak dari kata qarinah. Kemudian yang ketiga ada mengatakan min qarantu syai' bi syai', yaitu artinya aku mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Begitu. Warajih indana fi ta'rifil Qur'an lughatan, dan yang rajih menurut pendapat kita di dalam mentarifkan Al-Qur'an secara lughah adalah huwal qaulul awal, ialah pendapat yang pertama. Qaulul awal, Al-Qur'an huwa masdarun muradiful qira'ah min fi'li qara'a yaqra qira'atan wa Qur'anan min babi itlaqil masdar wa urida bihi al-maf'ul. Ini makna yang sahih yang kita ambil, yang kita kuatkan, yang kita pilih di dalam menetapkan makna Al-Qur'an secara lughah. Itu makna yang pertama, yaitu merupakan masdar qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Dan dia makna yang diinginkan adalah makna maf'ul bih, bukan makna masdarnya. Al fil Qur'an laisa lit-ta'rif walakin lilamhil asal. Alif lam yang ada dalam kata Al-Qur'an, al yang pertama itu di awalnya itu bukan alif lam ta'rif, bukan al ta'rif. Akan tetapi lilamhil asal. Walamhu ma'nahu al-isyarah. Jadi lamhil asal artinya mengisyarahkan kepada asalnya. Yani lil isyarati ila anna hadzal lafza, untuk mengisyarahkan bahwa lafaz ini asluhul masdar, asalnya adalah masdar, muradiful qiraah, yang merupakan sinonim daripada qiraah. Wa kana lafzul Qur'an, dan lafaz Al-Qur'an ini ma'rifatun bidzatihi, merupakan ma'rifat bizatihi, sawaun bi'al au bidunihima, sama saja ada alif lam ataupun tidak. Quran ini merupakan sudah ma'rifat gitu, karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an
Qur'anah gitu ya, Qur'anah pembacaannya begitu dan sebagainya. Jadi Al-Qur'an ini walaupun dia tidak ada alif lamnya, itu sudah ma'rifat gitu. Itu sudah ma'rifat karena memang ini merupakan alam, dan alam atau nama itu juga tanda daripada ma'rifat ya, walaupun nggak ada alif lamnya misalkan begitu. Nah, kemudian secara istilah kita di sini akan membacanya mungkin ya. Secara istilah fihi i'tibaraini, ada dua i'tibar, ada dua sudut pandang. Ketika kita ingin mentakrifkan Al-Qur'an, maka kita akan melirik dua sudut pandang ini ya. Yang pertama bi'tibarihi naqshan markuman, dengan sudut pandang bahwa dia ini merupakan suatu lafaz yang tertulis. Naqshan markuman, suatu naqshan itu artinya ukiran ya, markuman yang tertulis ya, ukiran yang tertulis atau suatu tulisan. Fatariful Quran, maka tarif Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, al-maktubu fil mushafi, yang tertulis di dalam mushaf. Mushaf itu ya apa namanya? Ya, sebuah buku ya yang mushaf gitu. Ada baina dafatai gitu, di antara dua cover. Min suratil Fatihah dari baina dafataini. Min suratil Fatihah, dari surah Al-Fatihah ila suratin Nas, sampai surah An-Nas. Ini menurut i'tibar yang pertama, menurut sudut pandang yang pertama. Yang kedua bi'tibarihi lafzan mantuqan, dengan sudut pandang dia ini merupakan lafaz yang diucapkan. Fata'rifuhu kalamullahi ta'ala, maka tarif Al-Quran adalah kalamullahi ta'ala, firman Allah yang maha tinggi, al-mu'jiz bisuratin minhu, yang mengandung mukjizat dengan surah-surahnya. Surah-surahnya ini mengandung mukjizat ya. Surah-surahnya ini mengandung mukjizat. Banyak sekali mukjizat yang terkandung dalam surah-surah Al-Quran. Yang paling kental adalah bahwa tidak ada satupun orang, satupun makhluk yang dapat menyaingi kaidah bahasa atau uslub yang digunakan oleh Al-Quran. Begitu pula banyak sekali kandungan-kandungan sains yang terkandung di dalam Al-Quran, yang itu benar-benar dibuktikan dengan sains modern dan sebagainya ya. Itu termasuk kemukjizatan daripada Al-Quran. Al-Quran yang pertama kalamullah, yang kedua al-mu'jiz bisuratin minhu, yang mengandung mukjizat ya, mengandung mukjizat. Atau kita bisa mengatakan yang surah-surahnya ini melemahkan siapa? Melemahkan ahli-ahli bahasa yang ada yang hidup di zaman Nabi ketika itu, bahkan sampai sekarang. Tidak ada ahli bahasa manapun yang bahasanya itu sastranya akan sama dengan Al-Quran ya. Walaupun satu ayat, sepotong ayat pun gitu nggak akan ada, nggak sama. Begitu. Mungkin kita break bentar ya. Bismillah. Jadi itu iktibar yang pertama. Iktibar yang kedua sekarang, yang tadi sudah kita baca ya. Karena tadi ada azan, kita dengarkan dulu, sekarang kita lanjutkan. Bi'tibarihi lafzan mantuqan fata'rifuhu kalamullahi ta'ala al-mu'jiz bisuratin minhu al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qur'an ini merupakan kalamullahi ta'ala, jelas. Yang kedua al-mu'jiz bisuratin minhu, yang surah-surahnya ini mengandung mu'jizat yang melemahkan para ahli bahasa dari zaman Nabi SAW sampai sekarang. Tidak ada satupun ahli bahasa yang sastranya itu menyamai uslub yang dipakai oleh Al-Quran. Kemudian selanjutnya al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya itu bernilai ibadah. Al-maktubu fil mushafi, yang tertulis di dalam mushaf. Al-manqul ilaina bil mutawatir, yang dipindahkan atau disampaikan kepada kita dengan jalan yang mutawatir, dengan sanad yang muttasil ya, dengan sanad yang mutawatir. Min suratil Fatihah ila suratin Nas, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi Al-Quran ini merupakan
semua ayatnya itu tidak ada yang berupa hadis ahadi atau hadis yang gharib. Semuanya mutawatir gitu. Semuanya mutawatir sampai kepada kita. Ini kalau secara pemindahan ya. Dan dia ini selalu bersanad gitu ya. Kalau orang itu menghafal Al-Qur'an, ya yang disarankan adalah dia itu menghafal dari guru yang bersanad gitu, supaya rangkaian hafalan itu mutawatir nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi tama ta'rif ulumul Quran bitahlili alfazihi wa ma yali ta'rif ulumul Quran idhafiyan ba'da kaunihi fanan mudawwanan. Jadi setelah tadi ta'rif yang tadi selesai sudah pembahasan kita mengenai ta'rif ulumul Quran bitahlili alfazihi, dengan mentahlil alfaznya. Apa itu ulum, apa itu ilmu, tadi kita jelaskan secara di dua video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, ilmu itu secara lugas dan secara istilah apa. Kemudian tadi di video ini kita sudah menjelaskan apa itu ta'rif daripada Al-Qur'an secara bahasa dan istilah. Nah, ta'rif ulumul Quran. Nah, sekarang kita akan mentarifkan ulumul Quran dengan idhafiyan gitu ya. Secara dia merupakan jumlah idhafiyan, mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa itu ulumul Quran? Bukan apa itu ilmu, apa itu Al-Quran, tapi apa itu ulumul Quran? Ulumul Quran adalah ibaratun an ilmin yubahasu fihi an mabahisa kulliyatin mukhtalifatin muttasilatin bil Quran. Ibaratun an ilmin, suatu ibarat daripada ilmu. Yubahasu fihi, yang dibahas di dalamnya ini mabahisa kulliyah, pembahasan yang kulli ya, pembahasan yang kulli. Jadi ini merupakan bahasa mantik ya. Ada pembahasan yang kulli, ada pembahasan yang juz'iyah, tetapi kita nggak bahas itu panjang lebar. Penjelasan yang secara umum menyeluruh begitu ya. Kita artikan begitu saja secara sederhananya. Mukhtalifah, dan berbeda-beda, pembahasan yang terkandung juga berbeda-beda. Muttasilah bil Quran, yang semuanya itu berhubungan dengan Al-Quran ya. Jadi di dalam ulumul Quran ini bahkan Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menuliskan ada banyak, sekitar 80 lebih ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang Maki Madani dan sebagainya, itu juga nanti masuk dalam bahasan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ini tersusun daripada banyak ilmu ya, banyak ilmu pengetahuan. Nanti kita akan mempelajari di video berikutnya kenapa disebut dengan ulum gitu. Kenapa disebut dengan ulum? Kenapa enggak ilmu Quran? Ada rahasianya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.